Baik, teman-teman semua, kakak-kakak semua, ayahanda, ibunda, kita mulai saja ya, sambil nunggu yang lain, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La khawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa ya, kakak teman-teman semua di kegiatan rutin kita Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Nadira.id. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, tabiin serta kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya amin ya rabbal alamin. Baik, untuk ke teman-teman semua, itu biasa untuk minggu hari ini kita lanjutkan yang kemarin. Sekarang di surah Al-Quraisy ya, di Al-Quraisy. Bentar, ya di Al-Quraisy ya. Kita, nah, pertama pembukaan tadi udah, kemudian tak materi tahsin tilawah Al-Quran surat Al-Quraisy, kemudian selanjutnya nanti ada latihan serta menggunakan metode talaki. Setelah itu tanya jawab dan yang terakhir ada pengumuman. Baik, untuk itu kita langsung saja ke materi yang pertama, pembahasan mengenai surah Al-Quraisy yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz kita pada Ustadz Mahesa. Dipersilahkan. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, teman-teman sekalian, barakallahu fikum ya, jamaah Nadira ya, yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas insya Allah tentang surah Al-Quraisy ya. Saya ucapkan syukur kepada Kang Hadi ya, kemudian founder Nadira yaitu Kang Chandra dan tim ya. Mudah-mudahan semua istiqomah dalam kebaikan ya. Kita juga sama jemaah sekalian. Dan kita semua diberikan keistiqomahan ya dalam kebaikan, terutama dalam menuntut ilmu ya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahadallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan hidupnya untuk apa? Menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dia menuju surga Allah Taala. Kemudian juga hadis yang lain, qul amantu billah tsumma istaqim. Ada sahabat yang meminta nasihat dari badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Memang istiqomah ini berat ya. Jadi memang perlu diperjuangkan. Baik, hari ini insya Allah ya kita akan membahas surah Al-Quraisy ya, bahwa surah Al-Quraisy ini terdiri dari 4 ayat ya. Dan surah Al-Quraisy ini adalah surah ke-106 di dalam Al-Quran. Dan surah ini merupakan adalah surah Makkiyah, yaitu yang diturunkan di Makkah. Dan hanya beberapa ulama saja yang menyebutnya Madaniyah, tapi jumhur ulama banyak yang mengatakan bahwa ini di Mekkah ya. Kemudian ini adalah surah yang ke-29 ya, yang turun kepada Rasulullah SAW, yakni setelah surah At-Tin
atau sebelum surah Al-Qariyah ya. Dinamakan surah Quraisy ya, diambil dari ayat yang pertama ya, liila fi Quraisyin ya. Seperti surah yang lain pun ada ya surah yang diambil dari apa namanya, dari pertama ayat. Kemudian Quraisy ini kita mengetahui ya bahwa Quraisy itu adalah suku ya, suku yang terdapat atau suku terkuat ya, yang dan yang paling berpengaruh di mana di Mekah ketika itu. Saya ulangi, bahwa Quraisy itu adalah suku yang berada di Mekah, yang paling kuat dan yang paling berpengaruh di mana di Mekah ketika itu. Dan surah Al-Quraisy ini ya, artinya atau asbabun nuzulnya, sebagian mufassirin menjelaskan bahwa apa asbabun nuzul surah Quraisy ini ya, karena untuk mengingatkan orang-orang Quraisy. Sekali lagi, untuk mengingatkan orang-orang Quraisy akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dulu itu orang Quraisy ini diberikan nikmat yang banyak ya. Karena orang Quraisy ini, orang Mekah ini, ya, kebanyakannya adalah pedagang. Saya ulangi, orang Quraisy ini kebanyakannya pedagang. Sedangkan orang Madinah, ya, suku Aus, suku Khazraj, ya, nah, pokoknya penduduk Madinah dulu itu disebutnya Yathrib ya, Bapak dan Ibu, adalah seorang petani. Ya. Dan banyak ulama juga yang mengatakan bahwa ternyata dari sini kita bisa mengambil bahwa petani itu lebih mudah menerima hidayah daripada pedagang. Ya seperti itu ya. Karena di Mekah ini katanya eh, kebanyakannya adalah pedagang. Dan salah satunya adalah nikmat keamanan. Ya. Nikmat keamanan. Makanya kan eh, Allah mengatakan dalam Quran surah Quraisy ini yang keempat itu wa amanahum min khauf, dan rasa aman dari apa? Dari ketakutan. Kemudian eh, yang pada surah ini diterangkan di apa? Di surah Al-Fil diterangkan apa? Diterangkan kebinasaan pasukan bergajah. Jadi dulu itu ada pasukan bergajah dari Yaman, daerah Yaman yang dipimpin oleh Abrohah. Ya. Sekali lagi yang dipimpin oleh Abrohah yang beragama Nasrani. Dia memiliki istana, istananya besar ya. Untuk tadi niatnya dia itu ini ingin menandingi apa? Ingin menandingi Ka'bah ya, ingin menandingi Ka'bah. Karena dia merasa iri ketika Ka'bah ini dikunjungi banyak orang, sedangkan dia juga ingin. Akhirnya dia membuat istri tadi, membuat gereja lah, ya, kanisa. Tapi ya dengan yang megahnya itu bukan malah dikunjungi, malah ada orang Arab yang apa, yang mengencingi gereja tersebut ya. Akhirnya marahlah dan dia bersumpah ingin apa, ingin menghancurkan apa, Ka'bah. Yang pada hari itu ya, dia menyiapkan pasukannya, pasukan bergajah, kemudian dia bertekad untuk menghancurkan apa, Ka'bah ya. Seperti itu. Tapi Allah ini apa, Allah hancurkan pasukan bergajah itu dengan burung ya, dengan burung-burung yang membawa batu dari neraka. Baik. Kemudian dengan rasa aman inilah para orang-orang Quraisy ini menjalankan kebiasaan hidup mereka ya, berupa bepergian ya di atau di pada musim dingin dan syita. Maka di sini disebutkan gini kan, ila fihim rihlatas syita was saif. Mereka ini adalah orang yang suka berpergian di musim dingin. Syita itu dingin, as-saif itu musim panas. Nah, sekarang Pak ya di Madinah, mungkin teman-teman ada sebagian katanya yang lagi umroh ya. Di Madinah itu teman saya nge WA ya, di WA-nya itu kurang lebih 7 derajat lah gitu ya. Sangat dingin, 7 derajat saya bayangkan. Soalnya ya teman-teman bisa apa namanya? Bisa umroh ya, mudah-mudahan ya. Umroh. Nah, kalau di musim di musim soif itu musim panas. Kalau musim dingin biasanya di antara bulan November sampai bulan
Biasanya bulan Maret sih sebetulnya ya. Jadi pas ketika Ramadan itu seharusnya musim panas ya. Ketika Ramadan biasanya musim panas ya. Makanya umrah di bulan Ramadan itu ya pahalanya seperti haji bersamaku kata Rasulullah. Baik. Nah, mereka juga menikmati banyak makanan ya. Nah, mereka juga suka dengan makanan. Makanya di sini dikatakan alladzi at'amahum min ju' ya, yang telah memberikan makan kepada mereka ya untuk menghilangkan lapar ya. Jadi Allah yang memberikan ini semua. Baik, barakallahu fikum. Tapi itu yang bisa kita ambil ya. Kemudian bagaimana faidah dari surah Al-Quraisy ini ya, bahwa bagaimana lihat sikap atau kaum muslimin dalam menghadapi penghinaan ya, cemoohan ya, cercaan ya. Dan lihat bagaimana nabi ini menjadi nabi atau sebagai nabi yang terbaik ya, contoh yang terbaik. Kemudian juga nabi juga di sini mengajarkan memperbanyak apa? Melakukan anjuran apa namanya? Untuk bersabar ya. Karena orang Quraisy ini banyak mencemoohnya ya. Mencemooh di sini ada olok-olokan ya. Jadi mengucilkan, menghina umat Islam. Bayangkan ya, dulu kita itu minoritas Bapak dan Ibu ya. Di Mekah itu dulu kita minoritas ya, sedikit. Yang pada akhirnya kan ada kaum Ansor ya, dari Madinah, dari Yathrib ketika itu menolong, makanya disebut Ansor, kaum yang menolong ya. Bagaimana menolong Rasulullah dan apa? Menolong umat Islam dan agama ini. Dan bukan hanya perang secara fisik ya, tapi di sana itu ketika sebelum perang ya, sebelum, kan kalau secara fisiknya di Madinah ada perang Badar itu. Kalau di Mekah itu ya masih perangnya perang psikis, perang urat saraf ya, menjatuhkan mental mereka atau jiwa mereka ya, seperti itu ya. Bagaimana apa namanya, banyak ya eh, cemoohan yang itu menimpa Rasulullah SAW. Bahkan lihat bagaimana di dalam Quran surah Al-Ahab kemarin kita sudah bahas ya, bagaimana Abu Lahab dan Ummu Jamil, pasangannya ya, namanya Ummu Jamil, dia bersepakat atau bermufakat untuk menginikan Rasulullah gitu. Dan itu bukan hanya ngejailin atau, dan itu hanya bahkan sampai cemoohan, mencaci maki dan yang lainnya. Abu Jahal pun sama. Abu Jahal, Abu Sufyan dan yang lainnya ketika itu. Ya, waliyadzubillah. Dan alhamdulillah dengan kesabaran Rasulullah, ya, bagaimana 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, ya, 10 tahun beliau hidup di Madinah. Beliau bisa menyebarkan Islam sampai sekarang Indonesia. Ya, kalau bukan dengan jasa para dai, para ulama, ya, khususnya para sahabat ya, dari Rasulullah SAW, ya, yang jelas ini adalah ini Allah tentunya ya, min fadlillah, kemudian baru jasa mereka ya. Mungkin kita nggak akan ada di ini Islam ini, di agama ini. Alhamdulillah, ala barakatillah, ala ni'matillah, kita berada dalam Islam. Tapi sedikit, Bismillah ya, saya akan contohkan sedikit bagaimana cara membaca surah Al-Quraisy ini ya, Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik, seperti itu ya. Di sini juga bisa di ilafi Quraisyin, juga bisa diwakafkan ya. Kemudian baru dilanjut kepada ayat yang kedua. Baik. Insya Allah kita akan praktekkan kepada Ibu. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Kang Hadi. Baik, terima kasih Ustadz sebelumnya. Alhamdulillah kita ada Al-Quraisy ya. Insyaallah. Terima kasih Ustadz.
Baik, untuk yang selanjutnya kita langsung saja praktik tentang ini. Silakan ada yang mau langsung yang coba, silakan dibuka mikrofonnya. Saya Ustaz. Boleh, silakan, Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Baik, barakallahu fikum ya. Kepada Multazam ya. Sedikit koreksi di bacaan setiap mad arid li sukun ya. Saya ulangi, di setiap akhir ayat. Di setiap akhir ayat. Maka itu dipanjangkan bacanya ya. Saya kasih contoh. Bentar. Li'ilafi Quraisy. Seperti itu. Ya, ini panjang, bukan Quraisy, tapi li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Seperti itu, ya. Karena ini di akhir ayat, ya. Ini hukumnya mad arid li sukun, ya. Silakan, ya. Nanti bisa lihat juga bagaimana para masyayikh Al-Qur'an, ya, dalam hal ini membaca surah ini ya. Itu pasti dipanjangkan ya. Barakallahu fikum. Mumtaz ya. Kemudian tadi Ya. bacaan huruf ko ya. Ko itu jangan dibaca ka tapi ku ya. Boleh diulangi Teh Mu'tazam. Liila. Li'ilafi Quraisy. Terus ya. Ro-nya lebih tebal ya. Ro. Bukan ra tapi ro. Li'ilafi Quraisy. Mumtaz. Seperti itu. Bagus ya. Bagus Teh. Oke. Allah barik. Iqra. Silakan yang lain. Boleh, silakan untuk yang lain kalau dibuka mikrofonnya. Ana Ustaz. Boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Teh Mumtaz ya, Teh Intan. Ya, sedikit koreksi di bacaan ini Teh ya, di bacaan a'udzubillah ta'awud ya. Di sini dikatakan a'udzubillahi minasyai, tapi harusnya kita baca syai ya. A'udzubillahi minasyaiton. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh diulangi Teh Intan? A'udzu billahi minasy apa saya, Ustaz? Syai, syai. 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 Nah, saya betul. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz, Allah mabarik. Seperti itu ya, Teh. Memang perlu dilatih ya. Asyai. A'udzu billahi minasyai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, ya, Allah mabarik. Syukron Ustaz. Afwan, Allah mabarik.
Baik, selanjutnya boleh silakan. Ada lagi? Saya Silakan. Ustaz. Boleh, silakan Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Falyabudu rabba hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sadaqallahul azim. Masya Allah ya, bagus Teh Mira dari Aceh. Kalau di Aceh mungkin bilangnya Kak ya, Iya, bukan Ustaz. Teh. Kak, baik. Sedikit saya ingin mengoreksi sedikit ya, Ibu. Di bacaan syita ya, ada suara, itu suara apa ya? Baik, di mute dulu sebentar ya. Mau balik. Baik, sedikit koreksi di bacaan ila fihim rihlatasyita'i. Ya, di sini ada hamzah, bukan ain ya. Kalau kita baca pakai ain seperti ini. Ila fihim rihlatasyita'a. Syita'. Nah, itu pakai ain. Seharusnya kita pakai hamzah, yaitu alif. Ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Baik, boleh diulangi kamera. Kak, suaranya nggak kedengar. Mic-nya. Baik. Ilafihim rihlatas sita'i was-shayf. Mumtaz. Betul seperti itu ya, kalau mau balik. Kemudian lanjut di ayat kedua ya. Jadi bacaan hadal baitnya lebih ke boh. Hadal ba ya. Harus dibuka ba. Hadal bait. Ulangi. Hadzal bait. Mumtaz. Kemudian di ayat ketiga tadi sedikit alladzi. Nah, ini agak panjang ya. Iya. Maka bacanya agak panjang. Bacanya di mana dijelaskan kalau di Quran Nadira itu di sini ada penjelasan di sini. Ya. Nah, di bawah nggak ada sini. Ini coba yang saya aja lihat. Jadi di bawah sini itu ada penjelasan warna hijau misalkan ya. Sini ada sebut mad jaiz munfasil atau mad sudah tawilah. Yang panjangnya itu adalah 4 sampai 5 harokat. Di sini kalau ada yang warna hijau, alladzi itu panjang. Alladzi ya, minimal 4. Alladzi at'amahum. At itu mansub. To ini adalah bagian dari huruf qalqalah. Baju di toko. Saya ulangi. Baju di toko. Ini mantun. Kalau dia sukun. Jadi at bacanya bukan at tapi at. Alladzi at'amahum. Baik. Boleh diulangi kamera? Nah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bagus ya kamera. Silakan kepada host. Hmm.
Baik, selanjutnya ada lagi, boleh silakan dibuka mikrofonnya. Ana Ustaz. Boleh, mangga silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Kak Atik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Baik, barakallahu fiik Kak Atik ya. Mumtaz ya bacaannya. Setiap huruf baca hati-hati ya. Kemudian juga tadi ya catatan untuk kita ya. Ketika membaca ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Ini adalah idgham. Jadi kalau di Al-Quran itu dijelaskan di Al-Quran Al-Jira itu ada idgham bila guna, ada idgham mutajanisain, ada idgham mutaqaribain, ada idgham mutamathilain. Nah, di sini adalah idgham apa? Mim mati bertemu dengan mim. Antara idgham mutajanisain atau idgham mutaqaribain ya. Antara dua itu. Belum balik, silakan yang lain. Baik, silakan. Ada lagi, boleh silakan dibuka mikrofonnya ya. Saya Ustazah. Saya Ustaz, maafkan. Oh, Boleh, balik. mangga silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Baik, barakallahu fiik ya Kak Al, manapun antum berada ya. Barakallahu fiikum, bagus ya bacaannya di membaca surah Al-Quraisy ini. Silakan yang lain. Boleh, silakan. Ada lagi. Kita coba yang ikhwannya nih. Kita coba ke Kak siapa nih? Coba Kak Aziz Ridwan nih. Boleh dong Kak. Dibuka mikrofonnya. Kak Aziz Ridwan. Ya, Silakan Kak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Baik, Mumtaz ya Kak Ridwan, barakallahu fiik manapun antum Ya, berada. Paling untuk latihannya di huruf so ya, ketika melafalkan huruf so, was-saif, as-so, as-so ya, ba so misalkan ba so, so 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 si
su. Nah itu dilatihnya bagus. Yang lainnya bagus. Allahumma. Terima kasih Ustaz. Wa iyyaka Ridwan. Nah, untuk yang lainnya boleh silakan ya, jangan nggak usah minder, nggak usah malu. Misalkan kita sama-sama belajar di sini, ya. Silakan kalau ada lagi yang mau, kalau enggak, oh boleh silakan Kak. Kak Rahmi. Naam, tafaddali. Kak Atik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Allahumma barik. Kak Rahmi ya. Mumtaz, Allahumma barik ya. Bacaannya bacaan qari'ah ya. Allahumma barik. Allahumma barik. Silakan ya. Silakan ada lagi yang mau coba, Saya Ustadz. silakan Kak Ulfa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Barakallah fiik. Barakallah fiik Kak Ulfa ya. Mumtaz bacaannya ya. Ya Dan tadi Ustaz. itu di bacaan ro latih ya. Huruf ro ya. Ro itu tebal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim. Ro tebal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya tebal. Bisa diulangi coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ro بسم lebih tebal lagi. Ro. Rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mumtaz, Allahumma barik ya. Dilatih lagi ya huruf ro-nya. Udah bagus ya. Udah bagus. Tinggal lebih tebal lagi aja. Kemudian di huruf kha ya. Kha. Min khauf. Min khauf. Min khauf. Coba ulangi. Wa amanahum. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Tabas. Allahumma barik. Mumtaz ya. Tinggal dilatih lagi aja. Setiap huruf dilafalkan lebih maksimal lagi. Allahumma barik. Makasih Ustaz. Afwan, Allahumma barik. Boleh, silakan nih, kita masih ada waktu sekitar 10 menitan lagi nih. Untuk yang mau coba lagi boleh silakan dibuka mikrofonnya ya. Ada? Kalau nggak ada, saya coba ke Kak Dina deh. Boleh silakan Kak Dina, ada Kak Dina? Ada. Boleh silakan Kak Dina. Udah suara aku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Sadaqallahul azim. Dan mumtaz ya Kak Dina, Allah mabarik ya. Dimaksimalkan saja di huruf dha ya. A'udzu, a'udzu ya, dari itu. A'udzu billahi min. Coba ulangi. A'udzu billah. Ya, bagus ya. Seperti itu Kak ya. Ya, ya, Setiap ya. lafalan Ustaz. dimaksimalkan makharijul hurufnya. Mumtaz Kak Dina. Baik, terima kasih Kak Diana. Selanjutnya ke Kak siapa nih? Saya mau coba Kang Adi boleh? Oh, boleh Kak Ros, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Allah mabarik Kak Ros ya dari Malaysia ya. Karena kalau dengar apa, ingat Kak Ros itu ingat Filipina. Allah mabarik ya. Bagus Kak ya, Allah mabarik Mumtaz. Tinggal dimaksimalkannya aja huruf ini, huruf za, kemudian dengan huruf kha. Ya. Min khauf, kemudian ini huruf za. Memang agak berat. Kenapa? Baik. Kenapa Kak? Allah mabarik ya. Mumtaz ya, bagus. Oke, ada sekitar 2 orang lagi nih, boleh silakan. Kalau ada yang mau coba, kalau enggak saya coba ini Kak siapa nih? Coba Kak Laras deh, boleh. Oh, ada siapa tadi? Saya Bu. Saya Bu. Coba. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Falyabudu rabba hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Baik, Mumtaz ya, Kak Laras, Teh Laras di ini Nadira ya, Allah mubarak. Bagus ya Teh, paling di ini aja, di setiap tadi akhir ayat ya, itu jangan langsung terburu-buru kepada i-nya ya, wasai gitu. Tapi soalnya lafalkan dulu secara jelas, baru langsung ke i-nya, wasai gitu ya. Kemudian hadzal bait. Baknya lafalkan dulu secara jelas baru kepada i ya. Sama juga ketika mengatakan khauf ya. Khauf seperti itu ya. Kha-nya jelaskan dulu, maksimalkan baru ke u gitu ya. Bagus ya Kak Laes. Saya ucapkan Masya Allah luar biasa ya kepada teman-teman yang istiqomah ya. Ada yang jamaah yang lama ya seperti Kak Mira, Kak Rahmi, ya, Kak Ati, Kak Multazam, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Luar biasa, Allah mabarik. Beliau istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan bisa menular, dan saya lihat semakin hari semakin banyak ya jemaahnya yang ikut. Allah mabarik.
Baik, tadi Kak Nurjanah ya, katanya mau Kak Nurjanah. Boleh dibuka mikrofonnya, Kak. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam. baru bergabung ini setelah sekian lama. La ba'sa alaik. Bagus, nggak apa-apa kalau balik. Ini sambil jualan ini soalnya. Masya Allah alaik. Ya. Hafidhakillah. Kak, Iya, dimulai Kak. Iya, boleh silakan, Kak. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Afan. Allah barik ya. Kak Nurjannah. Jadi bacanya gini Kang Hadi. Iya, iya, Nurjannah. iya, Boleh. iya, Jannah itu kan ada tasdidnya. Jadi bukan Kak iya, iya, Nurjannah, tapi Oh iya, Kak Nurjannah. iya, iya, Kalau iya. banyak tasdid gitu. ada Allah gunanya ya, barik. Ustaz. Iya ada tasdid ya sana. Tapi bagus ya Kak Nurjannah, Allah barik sambil dagang, Masya Allah ya. Jadi memang Allah ini menyukai orang-orang yang ketika setelah kita beribadah ya, kemudian kita langsung beramal ya, bermaisha ya, mencari maisha penghidupan itu luar biasa ya. Bagaimana lihat di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ya, Allah fantasyiru fil ardi katanya ya. Apa namanya? Oh, bukan dalam ayat yang lainnya, dan bahkan di dalam Quran surah Al-Jumu'ah juga lihat bagaimana Allah memerintahkan idza nudiya lis-shalah ya. Kalau diperintah sholat ibadah ya kita ibadah dulu, kemudian setelah itu berdagang lagi boleh, boleh. Bahkan Allah mencintai orang yang seperti itu. Di tengah kesibukannya luar biasa ya Allah. Eh, Baik, untuk sesi ini alhamdulillah kita sudah beres. Untuk selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya Ustadz. Barangkali ada di sini yang mau bertanya, boleh silakan dibuka mikrofonnya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, baik saya ini aja ya. Saya mau tanya tadi. Oh, boleh, boleh, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, saya mau nanya, kata di Ustadz saya di sini di kampung saya, ada yang ngomong gini, percuma baca Al-Quran kalau nggak tahu makna sama artinya, apa gimana itu tadi? Saya orang awam banget. Terima kasih tadi. Ya, Pak Mumtaz ya. Kak, siapa Kak Nurjannah ya tadi? Tapi memang betul ya. Kalau misalkan kita tidak membaca Al-Quran hanya sebatas di kerongkongan saja, maksudnya kita hanya sibuk dengan bacaan-bacaan, eh, membagus-baguskan suara kita ketika baca ya. Tapi kita tidak mendalami arti, makna, bahkan tidak mengamalkan isi Al-Quran, betul, percuma. Tapi bukan berarti ya dengan kita membaca hari ini, membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian itu percuma, tidak. Bahkan Allah kan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap baca kita ini dikali 10 katanya, dikali lagi. Bahkan Rasulullah mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif kemudian satu huruf, lam satu huruf,
Mim satu huruf. Bayangkan kalau dikali 10 setiap hurufnya ya. Jadi nggak ada yang percuma sebetulnya. Nah, bukan percuma, maksudnya mungkin mengatakan dia ingin jangan hanya membaca saja, mungkin seperti itu. Mungkin konteks ucapannya mungkin ingin seperti itu ya. Jangan hanya membaca saja, tapi kita juga harus disibukkan dengan apa? Dengan tadabbur ya, dengan memahami ayat-ayat Al-Qur'an, memahami tafsirnya ya. Kemudian juga yang paling pentingnya bukan hanya itu, tapi adalah bagaimana kita mengamalkan isi di dalam Al-Quran tersebut ya. Sebagaimana lihat bagaimana Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah ahlaknya khuluquhul Quran ya. Ahlaknya adalah Al-Quran. Beliau itu seperti Al-Quran yang berjalan seperti itu. Allahumma barik lak. Terima kasih Ustaz. Wa iyyak Allah. Baik, terima kasih Kak Syarifah ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya Ustadz. Boleh, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini dia melenceng dari Al-Quran ini Ustadz. Ini saya mau tanyakan Ustadz, kan masalah sholat nih Ustadz. Bagaimana caranya istiqomah dalam mengerjakan sholat tahajud dan sholat duha Ustadz? Kita sebagai umat ini kan banyak kali lah salahnya Ustadz. Kadang-kadang lupa Ustadz, kan bagaimana cara istiqomah Ustadz? Mumtaz ya. Kak siapa tadi? Kang Hadi. Kak Mira, dari Kak Oh Mira. iya. Allahumma barik. Kak Mira ya. Memang cara istiqomah itu banyak ya. Salah satunya adalah berkumpul dengan orang soleh. Ya. Ini juga sama. Ta'lim itu adalah salah satu cara kita supaya istiqomah dipaksa. Dipaksa untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu ya banyak pencerahan, banyak ilmu-ilmu yang baru, banyak dikuatkan hatinya supaya istiqomah ya, diberikan nasihat-nasihat yang baik ya. Ini juga salah satu dari cara istiqomah. Kemudian yang selanjutnya mentadabburi Al-Quran ya, dengan makna-maknanya, dengan kita mencoba mengamalkannya, itu juga salah satu cara istiqomah. Kemudian cara istiqomah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya apa? Berdoa ya, berdoa. Lihat bagaimana kita membaca ihdinas siratal mustaqim sebanyak 17 kali minimal dalam apa? Dalam sehari ya. Artinya apa sih ihdina? Ihdina itu tunjukkanlah kepada kami hidayah. Berikanlah kami petunjuk hidayah. Itu kan 17 kali minimal kita baca. Artinya berdoa ini jangan disepelekan ya. Bisa jadi dengan doa itu kita menjadi istiqomah ya. Kemudian minta nasihat sama para asatidzah ya, teman-teman yang soleh supaya bagaimana kita ini istiqomah. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah kita harus mengetahui fadail atau keutamaan dalam beramal. Supaya apa? Supaya tahu apa sih keutamaan tahajud itu. Oh ternyata tahajud ini kalau kita berdoa di sepertiga malam yaitu adalah apa kata Imam Syafi'i, seperti busur panah yang tepat katanya jikalau disasar ya, dilepaskan. Kemudian juga keutamaan tahajud ini adalah salah satunya ciri dari orang-orang yang ahli surga. Jadi ahli surga itu salah satu cirinya adalah yang suka bertahajud ya. Itu ada hadisnya ya. Allahu barik ya. Jadi apalagi sholat disebutnya sholat tatawu, bukan sholat rawatib ya. Sholat tatawu atau sholat sunnah itu bahasanya tuh menambal sholat wajib ya. Kita sholat wajib belum tentu diterima loh ya. Kan ada yang diterima 100%, ada yang diterima 90%, 80%. Mungkin ada yang sholat wajibnya itu cuman fokusnya cuman 10% gitu ya. Ngawang gitu sholat. Dia sholat sih tapi ngawang. Nah, sholat sunnah itu bahasanya itu penambal kata para ulama tuh. Yang nambal-nambal kekurangan itu ya. Jadi itulah kalau kita tahu fadilahnya, tahu ininya, maka insya Allah akan lebih kencang lagi. Ya, Allahumma barik. Bagus ya Kamira pertanyaannya. Baik, ada yang mau tanya lagi nih dari Kak Intan ya. Intan Pandini. Boleh silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana izin bertanya Ustadz, bagaimana ya Ustadz kita membedakan huruf Qaf dengan Kaf, kemudian Jim dengan
Jim dengan tadi ya. Dengan za. Jim dengan zo, Ustadz. Kadang ada Ustadz di Al-Quran, mereka huruf kedua itu berdampingan Ustadz gitu. Jadi kof dengan kaf itu agak susah dibedakan gitu Ustadz. Penyebutannya. Allah mabarik ya, pertanyaannya memang bagus. Memang berat ya ketika kita melafalkan huruf yang tadi jikalau berdekatan ya. Makanya perlu latihan dan kalau kaf itu kan biasanya ada hames ya, ada hames sedikit. Ka ya, ki. Kalau ko itu ada di sini. Ko bukan di sini, Ka itu lebih ringan daripada ko, ki, ku. Ya ada pantulan, ada apa namanya? Apa sebetulnya? Halqi. Ko, ki, ku, ko, ki, ku. Kalau ka itu tidak ada. Ya. Kalau huruf kita menyebutkan huruf kafnya itu ada itunya, maka ini keliru. Makanya ada hamas kalau ka itu sedikit ka. Ya, ka ya. Tapi kemudian tadi huruf ja dan apa tadi? Zo ya. Bukan Iya, zo Ustadz. ya. Bukan zo ya, Kak siapa? Kak Intan Ustadz. Kak Intan ya. Bukan zo ya bacanya, tapi zo. Zo. Shadaqallahul azim. Bukan azim. Ya. Nah, ini mungkin banyak keliruan di masyarakat, dia membaca azim. Padahal zo itu bacanya azim. Ya. Coba Kak Intan baca shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Nah, seperti itu huruf zo itu tuh ya. Itu huruf zo. Jadi bacanya zo, zi, zu. Zo, zi, zu. Al-azim ya. Kalau dengan huruf ja sebenarnya jauh ya Kak. Ja itu jauh sebenarnya dengan huruf zo itu. Mungkin yang dimaksud Kak Intan itu ya huruf zai mungkin ya. Bukan ja. Iya Ustadz. Huruf zai ya, huruf zai. Zai. Banyak keliruan juga di huruf zai. Huruf zai. Kan kalau kita bacanya pakai zai itu Shadaqallahul azim. Nah, itu pakai zai itu. Ya. Sedangkan kita bukan pakai zai. Zo ya. Shadaqallahul azim. Coba ulangi lagi Kak Intan, ingin dengar. Shadaqallahul azim. Nah, itu pakai zo. Bagus ya. Memang perlu latihan Kak ya. Nah, ini salah satunya dengan talakis. Allah mubarak. Syukron Ustadz. Wa iyyak Allahumma. Alhamdulillah kita udah di jam 5.55 ya. Ini untuk kakak-kakak teman-teman semua sebelum ditutup kita dari tim nadira.id mau minta testimoninya nih dari kakak-kakak teman-teman semua baik yang udah lama atau yang baru nih. Bagaimana setelah menggunakan Quran Nadira atau dengan adanya kegiatan ini, boleh minta testimoninya kakak-kakak? Dari Kak Intan silakan. Dari Kak Intan boleh silakan Kak Intan boleh minta testimoninya bagaimana dengan adanya kegiatan ini, apakah sangat bermanfaat, membantu atau gimana nih menurut Kak Intan boleh minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kalau menurut saya pribadi Ustadz, dengan menggunakan Al-Quran dari nadira.id, itu sangat membantu saya Ustadz untuk menghafal Al-Quran. Kemudian kan ada fitur utama dari 8 blok itu kan Ustadz. Itu sangat membantu bagi saya. Kemudian apalagi ada kelas tahsin ini Ustadz. Jadi
Kalau menurut saya ini bisa membantu sekali kan, apalagi bagi pemula yang ingin belajar Al-Quran gitu, Ustadz. Saya sangat berterima kasih kepada tim dari nadira.id sudah mengizinkan saya untuk bergabung ke dalam kelas tahsin ini, Ustadz. Itu saja, Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Intan. Terima kasih juga nih. Alhamdulillah kita udah hampir 1 jam nih ya. Insya Allah. Kami ucapkan terima kasih banyak wabil khusus pada Ustadz yang senantiasa istiqomah menyempatkan waktunya untuk kita menyempatkan hadir setiap waktu. Alhamdulillah. Semoga Ustadz sehat selalu Ustadz. Terima kasih. Berkah selalu ilmunya. Amin, Sehat-sehat amin. dan dilancarkan segala urusannya ya Ustadz. Amin. Begitupun buat kakak-kakak, teman-teman semuanya yang udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Mudah-mudahan ini jadi ladang pahala buat kita semua-semua. Kita semuanya, kita bisa meraih ilmu dengan keberkahannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Aduh.